Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sekarang saya akan mau memasang kompresor yang kemarin saya perbaiki. Kompresor ini kompresor R600 ya, yang mau saya ganti dengan R134 gitu. Jadi kemarin ini kompresor sudah saya perbaiki ya, yang saya bawa, dan konten untuk perbaikannya juga sudah saya upload juga sebetulnya. Dan sekarang untuk proses pemasangannya seperti ini ya. Untuk kompresor R600 sama saja dengan kompresor biasanya. Dilihat aja cara pemasangannya ya, hanya kita jepitkan saja. Jadi banyak kemarin yang bertanya ya, bagaimana, tanya kok bisa R600 diganti dengan R134. Kalau menurut saya itu sangat bisa ya, karena saya sering ngalami untuk penggantian R600 dengan R134. 3 tahun yang lalu saya memperbaiki juga sama 4 unit kulkas yang menggunakan R600, 4 unit kulkas 3 tahun yang lalu, dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada masalah ya untuk penggantian R600 dengan menggunakan R134. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada masalah. Dan hari ini saya menggantinya dengan kulkas ini, saya ganti dengan ini. Yang punya rumah ini belum tahu di belakangnya ada kamera ya, bahwa di belakang di sini ada kameranya. Nggak tahu dia kalau di belakangnya ada kamera. Nah ya. Saya jadi pengen ketawa ya tadinya ya, awalnya saya serius ya, saya jadi pengen ketawa akhirnya. Sudahlah, tak apa, hiburan sedikit ya. Yang punya rumah menutupi kamera gitu. Jadi begitu ya untuk ceritanya. 3 tahun yang lalu saya memperbaiki 4 unit kulkas ya, seperti ini ya kasusnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini tidak ada masalah. Berarti sudah 3 tahun ya. Yang harus diperhatikan itu sebetulnya ampere ya. Kita jangan berpatokan di manifold ya, jangan berpatokan di PSI, tetapi saya berpatokan di ampere. Lihat saja nanti ya. Jadi saya juga tidak sembarang ya, tidak sembarang ngasih ataupun mengisi freon, ada aturannya. Saya juga melihat kapasitas kompresornya juga, jadi tidak mengisi sembarang freon. Kapasitasnya itu ya dia lumayan ya, lumayan besar untuk kulkas seperti ini. Jadi seperti itu ya untuk perbaikannya. Sekarang pemasangan bagian kondensornya dulu saya pasang. Setelah nanti bagian kondensor, nanti kita akan memvakumnya ya. Jangan lupa untuk memvakumnya. Kita siapkan dulu untuk shock-shocknya ya, untuk penyambungan kondensor ke kompresor. Siapkan dulu shock-shocknya. Yang ingin belajar ya silakan dipertanyakan di kolom komentar. Yang ingin bertanya, kita bebas-bebas ya, bebas-bebas saja. Untuk yang ingin bertanya ya silahkan dituliskan di kolom komentar, dan kemungkinan ada kehilapan dari saya juga, kekurangan dari kata-kata, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi ya, karena selagi kita kerja kita tidak mungkin ya, terkadang kita ada lupanya, ada kehilapannya ya. Jadi untuk penyambungan seperti ini ya, penyambungan pipa yang
menuju ke kompresor ya, pipa tekan ataupun pipa press yang menuju ke kondensor. Kita sambung dulu dengan menggunakan shock ya, lalu kita bersihkan seperti ini. Setelah kita bersihkan, jangan lupa kita cek lagi ya untuk sambungannya, kita cek seperti itu. Dan setelah itu kita proses pemasangan kabelnya dulu ya, kabel seperti ini. Jadi kabel yang menuju ke kompresor yang awalnya terlepas ya kita pasang dulu ya seperti itu. Pemasangannya seperti biasanya ya, nggak ada bedanya dengan kompresor yang lain. Dan setelah itu kita rapihkan ya untuk pipa yang awalnya dipotong menggunakan tang, kita rapihkan menggunakan cutter pipa ya. Dan setelah itu kita siapkan dulu kabel-kabelnya untuk kelistrikannya. Kenapa saya nggak melewati kabel yang di sana, di pojok sana sebelah kanan saya ya, karena kalau kabel pakai colokan yang di sana ya, saya tidak bisa menggunakan tang ampere ya. Saya biasa seperti ini untuk memasang tang ampernya di rolan saya ataupun di kabel yang khusus buat servis saya ya, seperti perbaikan. Kita tes dulu untuk kompresornya, kita hidupkan seperti ini. Nah, ini sudah hidup ya, kompresor sudah hidup dan tekannya ataupun pengeluaran dari evaporatornya sudah menyembur. Kita tes dulu dan kita sekaligus kita flashing ya untuk evaporatornya. Kita flashing untuk keseluruhannya. Tekanannya sangat kencang sekali ya. Awalnya dia kerusakannya tidak bekerja ataupun mati ya, macet kompresor. Awalnya seperti itu dan setelah itu saya perbaiki. Sebetulnya inginnya diperbaiki di sini ya, di tempatnya, tetapi ya alatnya ya tidak ada ya, jadi saya putuskan untuk membawanya pulang, diperbaiki di rumah, dan sekarang sudah beres proses pemasangannya. Kita siapkan dulu untuk sambungannya ya. Jangan lupa ya di like ataupun dan di subscribe ya untuk videonya. Nah, seperti ini ya, saya menggunakan pembatas api ya ataupun pemantulan api supaya api cepat panas ya, melelehkan ini kawat las supaya cepat. Dan seperti ini ya, ini saya pantulkan dan hasilnya seperti itu. Setelah saya shock dan sambung menggunakan shock ya, bikinan pipa kecil, hasilnya seperti ini. Nah ya, jadi halus ya, halus dan rapi hasilnya. Kita pastikan ya jangan sampai ada kelihatan shock ya, pastikan tertutup full untuk sambungannya. Oke, sekarang kita untuk melanjutkan mempersiapkan mesin vakumnya ya, karena kalau kulkas itu kan wajib divakum ya. Kalau nggak divakum ya nggak mungkin ya, dinginnya kurang maksimal, jadi tercampur udara, terkecuali AC. Sebetulnya AC juga wajib vakum ya. Kalau saya sih sebetulnya biasanya memvakum terus. Pemasangan baru saya vakum, semuanya saya vakum. Kalau nggak memvakum saya belum yakin ya. Lihat R600 ya untuk kompresornya. Tuh, kompresornya R600
Saya setiap kali mengisi Freon R600 ya seperti ini ya. Alhamdulillah yang sudah juga aman ya, bertahun-tahun alhamdulillah tidak ada kendala. Ini saya menggunakan R134 ya, R134. Yang penting kita tahu aturannya ya, tahu aturannya bagaimana caranya supaya kuat, dan kita harus tahu kapasitas dari kompresornya juga. Nah, mesin vakumnya sudah terpasang ya. Sekarang kita mulai colokan untuk menghidupkan mesin vakumnya. Pastikan setelah pemvakuman di bawah 30 PSI ya, ataupun ya minus 30 PSI untuk pemvakuman. Seperti itu ya. Intinya kita harus sesuai prosedur ya untuk pemasangan, pemvakuman, dan pengisiannya. Kalau masalah pengisian Freon R600 ya kita harus tahu caranya ya. Kalau nggak tahu caranya ya susah. Jadi triknya seperti ini saja sebetulnya. Pokoknya jangan di skip ya untuk videonya. Jangan di skip supaya lebih paham lagi nanti sampai akhir video ya. Supaya jangan sampai ada yang kelewat. Kita lanjutkan pemvakuman. Biasanya kalau sebetulnya ini komplit ya tutorial ini. Kalau nggak di skip videonya ya sebetulnya cepat pahamnya ya. Terkadang ada yang masih bertanya saja padahal sudah komplit. Kemungkinan nonton videonya di skip ya, makanya tidak paham. Ya tuh masih ada asap, yang artinya asap itu angin ya, ataupun udara yang masih ada di sirkulasi ya, sirkulasi pipa. Lihat, ini kompresor yang kemarin saya perbaiki, dan lihat dulu juga di manifold ya, minus 30 PSI. Dan di sini masih sedikit berasap, sebentar lagi sudah hilang. Oke, asapnya sudah hilang, kita matikan lagi untuk mesin vakumnya ya, kita matikan. Ini setelah kurang lebih 5 menit ya saya. Langsung kita masukkan ke freon ya, sambungkan ke tabung freon. Ini tabung freon R134 ya. Oke, kita rapikan dulu untuk mesin vakumnya supaya nggak terbelit-belit ya. Kita harus santai saja ya, tidak usah terburu-buru untuk perbaikan kulkas. Santai, karena kalau terburu-buru ya kita nggak mungkin bisa ya, karena kita menunggu pemvakuman, menunggu dinginnya ya, tidak mungkin bisa. Oke, sekarang kita buka ya. Nah, ampere sudah menunjukkan 008 ya, dan PSI nya sudah menunjukkan di 4 PSI ya, 4 PSI. Kita lihat saja sampai dinginnya seberapa Celsius ya, suhunya sampai berapa, kita lihat saja. Ini masih bergerak-gerak, dan ini sudah hangat ya, ini pun hangat. Ini pakai freon R134. Di sini kompresor R600 ya. Jangan khawatir, saya sudah sering mengalami seperti ini, dan alhamdulillah awet-awet saja ya, aman-aman saja. Kita lihat lagi sampai terasa sedikit panas ya di pipa ini. Lihat tuh manifoldnya. Usahakan pipa ini harus panas. Itu pipa menuju kondensor ya. Nanti dari filternya harus hangat. Nah, ini harus hangat.
Oke, setelah menunggu beberapa menit seperti itu ya, lihat hasilnya. Ini hangat ya, ini harus hangat. Ampere pun 0,9, dan ini 4 ataupun sampai 5 PSI. Nanti kalau kurang kita tambah lagi ya. Jangan terlalu banyak ya, karena ini menggunakan satu R134 ya, 0,8 0,9 ya, masih bergerak-gerak. Ini sudah terasa hangat dan sini sudah terasa panas. Kita tunggu. Ini pakai R134 ya, sementara ini R600A ya. Harus tahu triknya ya kalau untuk pengisian seperti ini. Kita lihat dulu suhunya. Suhunya sudah menunjukkan lumayan ya, agak sedikit dingin. Sudah mulai dingin dan di sini sudah hangat. Nah, ini sudah mantang ya. 0,9 sudah mantang. Dan di sini menunjukkan sampai hampir 5 PSI. Nah, di sini ampernya 1,1 ya. Kita jangan mengikuti ampere ini ya. Jangan mengikuti ampere ini. Untuk pengisian freon R134 jangan mengikuti ampere ini. Lihat, R-nya dia R600. Kita jangan mengikuti prosedur di sini ya. Lihat juga. Kita sesuaikan dengan ke kondisi kompresor ya. Di sini sudah nyampe 5 PSI. Pada intinya kita menyesuaikan kapasitas kompresor ya. Jangan terlalu banyak. Sudah hangat di sini. Kita lihat dulu untuk suhu yang di ruangan freezer. Di sini sudah sangat dingin sekali ya. Sudah sangat dingin sekali di sini. Wow, mantap ya. Sudah pasti yang di bawah juga pastinya dingin ya. Nah, sudah adem ini di sini. Dingin. Cepat sekali dinginnya ini sebetulnya. Oke, kita lanjut lagi ke belakang untuk cek tekanannya lagi. Pada intinya jangan buru-buru ya, santai saja untuk perbaikan kulkas. Setelah itu kita lihat lagi, kita raba-raba lagi ya. Di sini kita harus mempersiapkan air ya, karena untuk pengetesan kompresor kita harus mempersiapkan air. Kita kompres dulu supaya cepat dingin ya. Nah, setelah itu kita coba matikan dulu untuk kulkasnya dan kita kompres supaya cepat dingin. Kenapa saya kompres seperti ini? Karena kalau nggak dikompres ya, sungguh sangat lama sekali ya untuk ngetes kedua kalinya. Tapi kalau kita kompres pakai air seperti ini, nanti akan cepat untuk ininya, dinginnya adem ya, dan kita bisa mencobanya lagi. Dan setelah itu kita tes ya untuk kebocorannya sambil kita dimatikan ya, untuk kompresornya ataupun untuk kulkasnya kita matikan dan kita tes kebocorannya. Kalau kita matikan ya kulkasnya, maka tekanan pun akan tinggi ya, tekanan akan tinggi. Dan setelah itu kita tes, kalau ada kebocoran pasti akan terlihat ya kalau setelah dimatikan, sambil dimatikan. Tapi kalau dihidupkan posisinya tidak akan terlihat ya,
kebocoran-kebocorannya. Sebetulnya terlihat ya sambil dihidupkan juga, cuman ya tidak akurat ya. Saya biasa sambil dimatikan untuk mengetes kebocoran seperti ini, sambil kita dinginkan kompresornya ya, dan sambil kita tes untuk pipa-pipa sambungannya. Dan setelah itu kita harus mendinginkannya kembali ya, dan kita ganti airnya dengan air yang baru ya. Tadi kan airnya berbusa ya untuk mengetes kebocoran, dan sekarang airnya sudah saya ganti menggunakan air biasa dan tidak ada sabun supaya lebih dingin lagi. Kita lepaskan ya. Jangan lupa ya, tadi saya skip ya untuk pelepasan ventilnya, saya skip karena terlewat ya. Sambil kita merapikan ya, sambil kita tunggu dingin untuk kompresornya, supaya nanti pas kita pemasangan di tempatnya kulkas ini sudah dingin ya, sudah langsung bisa dipakai, langsung bisa dihidupkan. Sambil kita merapikan dan sambil kita dinginkan saja, kita rapikan ya. Untuk yang ingin bertanya silakan ya dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa di like and subscribe ya untuk videonya, supaya bisa tahu ya video-video saya selanjutnya, video-video terbaru dari saya. Ini video berbagi pengalaman ya. Ini pengalaman otodidak saya sebetulnya. Tidak membutuhkan kursus, tidak membutuhkan pembelajaran ya, sebetulnya hanya otodidak saya. Pengalaman saya yang dulu ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah terpakai di lapangan di sini. Kita rapikan saja rollnya ya. Sambil kita merapikan barang-barang kita ya, sambil menunggu adem. Untuk pencahayaannya agak sedikit kurang ya, karena sudah sore ya di sini. Sudah sore. Lampu blissnya saya matikan karena supaya lebih awet lagi di baterai. Kita dinginkan lagi, kita kompres-kompres seperti ini ya. Kenapa saya kompres-kompres seperti ini ya, kayak apa yang saya sebutkan tadi ya, supaya lebih cepat lagi untuk di testing ya. Testing, dirapihkan. Karena kalau nggak di kompres seperti ini lama nunggunya ya. Untuk keadaan seperti ini harus kita tes, harus kita lebih cepat lagi untuk tes. Maka saya dinginkan dengan seperti ini. Sampai betul-betul dingin ya, supaya nanti pas saat dirapikan kulkasnya di tempatnya sudah dingin dan langsung bisa start. Selanjutnya ya sudah normal begitu saja ya. Untuk perbaikannya begitu saja mungkin ya. Untuk yang ingin bertanya silakan ya, jangan lupa di like ya. Yang ingin bertanya tentang penggantian freon seperti ini, silahkan saja dituliskan di kolom komentar ya, tuliskan di kolom komentar, dan mudah-mudahan nanti bisa saya jawab. Dengan kalau ada waktu bisa saya jawab, dan kalau ada waktu senggang ya bisa saya buatkan kontennya lagi ya. Saya biasa menjawab dengan sebuah konten sebetulnya ya. Tapi kalau waktunya agak sedikit sibuk sayanya, mungkin ya saya lewat pengetikan saja untuk jawabannya sampai kita nunggu dingin.
Oke, mungkin sampai di sini saja ya untuk perbaikannya. Ini sudah beres, sudah saya rapikan, dan mungkin sampai di sini saja. Jangan lupa di like and subscribe videonya untuk bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Sekarang kita rapikan. Untuk yang ingin servis kulkas ya silakan aja dituliskan di kolom komentar, kasihkan alamatnya. Khususnya saya khusus di Serang Banten ya, di kota Serang Banten. Ya ini sudah selesai. Mungkin sampai di sini saja ya. Mungkin sampai di sini saja untuk perbaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya ya, Multi Teknik Elektro Serang Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.